Tanpa sadar, rasa nyaman bersama seseorang kadang membuat rasa sayang dan cinta tumbuh. Tak jarang, rasa itu timbul terhadap teman sendiri. Rasa kikuk, bingung, dan malu membuat sulit untuk menyatakan. Padahal, sehari-hari hampir semua cerita bisa dibagi tanpa ragu. Sialnya, setelah rasa berani itu terkumpul, batas sahabat biasanya jadi tembok. Dia hanya menganggap kamu sebagai teman dekat saja. Cinta yang selama ini kamu perlihatkan pun tak terbalaskan. Lalu sebenarnya apa tanda-tanda seseorang berada di zona friendzone? Simak pembahasannya bersama psikolog Karina Apriliani dalam Love Line. Tapi kita udah sahabatan banget. Aku sayang sama kamu, tapi sahabat tuh nggak mungkin lebih deh kayaknya. Nanti aneh jadinya, nggak apa-apa ya? Siapa yang mau sama kamu? Itu biasanya yang keluar kata-katanya. Tapi banyak kan biasanya yang denger kayak gitu banyak kan. Nah itulah kadang-kadang situasi yang dibilang tuh buat makan buah si malakama gitu kan. Karena sebenarnya sayang, deket sebagai sahabat. Tapi mau lebih juga nggak bisa, mau pisah juga Udah terlanjur dekat, dan kalau mau lanjut bisa mengorbankan hubungan persahabatan yang udah dibangun selama ini, dia, ya kan? Nah, ini untuk Anda yang ingin bertanya atau memiliki masalah seperti ini, boleh nih bergabung sama kita akan ngobrol dengan narasumber kita pagi ini. Telepon kemana, Fik? Boleh di 29546188 untuk Anda yang di Jadetabek, atau Anda yang di luar Jadetabek itu bisa di 021 29546189. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Mbak Karina Apriliani. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Karina. Pagi. Jadi, apa yang namanya friendzone itu sebenarnya, Mbak? Friendzone. Bener nggak definisinya kayak tadi itu percakapannya? Iya, gambarannya sih udah benar ya. Gambarannya udah benar dan memang banyak terjadi biasanya. Tapi kalau istilahnya sendiri, definisinya lebih keadaan di mana dua orang, biasanya dua orang sih yang nggak lebih. Biasanya juga laki-laki dan perempuan berada dalam hubungan pertemanan yang sangat dekat dan salah satunya memiliki harapan yang lebih. Lebih daripada pertemanan maksudnya. Nah ini untuk yang belum tahu gitu, kalau sebenarnya saat ini Anda sedang di zona friendzone, sebenarnya tanda-tandanya itu gimana sih, Mbak? Tanda-tandanya paling pertama sih, walaupun deket dia bisa cerita baca ke kita, tapi sebenarnya dia hanya butuh atau cari yang memang saat emang dia butuh. Gitu. Terus? Misalnya entah saya lagi butuh teman cerita, saya lagi butuh ada yang temenin saya nonton, saya butuh ada yang nemenin saya belanja. Nah tapi di luar dari itu untuk hal yang lebih personal atau hal yang lebih sifatnya private atau berbagi perasaan ataupun itu dia biasanya ya biasa aja, nggak sedalam seperti misalnya dua orang yang sedang dalam hubungan romantis. Oke, jadi sepihak ya jatuhnya ya ini ya sebenarnya friendzone ini ya. Tapi sebenarnya yang lebih sering jadi korbannya gitu dari friendzone ini cowok apa cewek sih gitu? Kalau yang saya lihat ya ini kayaknya kebanyakan cowok ya biasanya yang menjadi korban dari dikasih harapan berlebihan sama cewek. Aduh, kok pakai hati banget tapi ngomongnya ya? Ya bisa dibilang sih kalau dilihat dari rata-rata cerita teman atau dari orang-orang sekitar lebih sering laki-laki yang jadi korban. Karena cenderung kan kalau wanita itu kan mencari lebih demanding, lebih butuh orang untuk nemenin, tapi kadang-kadang yang seperti ya nggak apa-apa, tapi saya nggak ada perasaan lebih sih. Kalau laki-laki kan lebih mandiri, jadi saat ada seseorang yang ingin bergantung sama dia cenderung lebih mudah perasaannya terpengaruh. Gitu. Padahal biasa kalau misalkan putus cinta gitu cewek rata-rata yang biasa merasa tersakiti, tapi ternyata cowok yang baik di friendzone ya, Fik ya. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang bikin seseorang itu atau si cowok inilah misalnya ya terjebak dalam zona friendzone gitu? Apa salah dia atau gimana? Berarti kan awalnya dari hubungan pertemanan biasa, terus lama-lama semakin dekat, artinya dia teman pertama yang selalu dicari. Gitu. Dan ternyata di wanita ini dia menemukan banyak kriteria yang sesuai dengan wanita idaman dia. Setiap laki-laki percaya pasti ada checklistnya sendiri. Oh, saya suka wanita yang seperti ini, seperti ini. Dan dia menemukan di temannya ini. Itu kan satu itu aja udah bikin perasaan dia, istilahnya mengganggu perasaan dia sebagai teman gitu. Mulai dari situ udah ada tumbuh, terus dia ngerasa, dia senengnya ngobrol sama gue doang nih ternyata. Karena kayaknya gue paling klop ngertiin dia. Padahal bisa jadi laki-lakinya itu benar-benar bisa ngertiin dia karena memang
perasaannya udah Punya mulai rasa. berubah. Jadi semacam Iya. salah paham gitu Mbak Karina ya. Sebenarnya iya. Oke, ini udah ada yang mau bergabung nih Betul. bersama kita pagi ini. Yes, Mudah-mudahan tidak terjebak dalam situasi yang nggak enak ya. Kita Betul. tanya aja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Firman di Jakarta ya. Iya, selamat pagi. Iya, Boleh silakan. langsung? Halo Firman. Iya, halo. Ya, boleh langsung aja nanya ke Mbak Karin. Mbak Karin, kalau untuk menyikapi situasi friendzone itu seperti apa ya? Mengatasi Menyikapi zona friendzone. Berarti kamu di friendzonein ya sekarang Firman ya? Sering. Nge-friendzonin Nggak apa apa-apa. di-friendzonin? Dua-duanya. 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 Oke, Oh, kita baiklah. dengerin Mbak Karin ya. tapi sekarang berarti lebih membahasnya gimana kalau saya yang di friendzone. Jadi korbannya. Jadi gitu ya. korbannya. Korbannya. Balik lagi, yang paling bisa menilai hubungannya kan Mas Firman sendiri. Coba dari Mas Firman ngerasa ini bisa ada potensi lebih nggak? Balik lagi bener dong, kita kan nggak menutup kemungkinan friendzone-nya bisa berkembang. Cek dulu itu, apakah memang ada potensi atau nggak ada sama sekali. Kalau misalnya nggak ada, kalau biasanya akan lebih baik kalau dari Masnya sendiri ngambil sikap tegas. Entah langsung memang nyatakan perasaan, sebenarnya saya seperti ini loh. Sehingga dia benar jelas, bisa aja dia sebenarnya nggak tahu. Gitu, itu kan ada potensi kemungkinan iya, seperti iya, itu. iya. Nyatakan dengan jelas, dan kalau misalnya memang dia nggak punya perasaan yang sama, sebaiknya sih dari Mas Firmannya ngambil jeda waktu sama dia. Jadi kasih me time buat sendiri supaya untuk netralin perasaannya dulu kalau memang tetap mau melanjutkan pertemanannya. Oke, Tapi benar tapi yang sih. beratnya itu sebenarnya adalah menyatakannya itu, Mbak Karin iya. gitu. Karena orang kan biasanya kalau misalnya jadi korban friendzone terus dia mau menyatakan perasaan, dia jadi takut bahwa ini nantinya bisa membahayakan hubungan persahabatan yang selama ini udah dibangun gitu. Nah, itu nggak apa-apa tuh sebenarnya. Sebenarnya kan kalau paling ekstrimnya itu sebenarnya nyatain perasaan ya. Yes. Kalau dari Mas Firmannya sendiri bisa lewat ya tes-tes kecil nih. Biasanya kalau orang dalam hubungan yang memang mulai tumbuh perasaan, kan pasti ada tanda-tanda yang baik laki-laki maupun perempuan bisa ngeliat, bisa ngerasain. Ya Mas Firman bisa coba tes-tes kecil, misalnya kalau misalnya saya butuh dia nih yang deket seperti ini, dia bisa ada nggak ya untuk saya? itu Dia mau ya. nggak ya untuk Iya, saya iya, gitu? iya, Hal benar. seperti itu kan dari situ Mas Firman bisa ngambil kesimpulan sendiri. Sebenarnya saat ini perasaannya si wanitanya ini ke saya seperti apa? Iya, karena memang kadang-kadang, Fik, bukan aku belain perempuan ya, tapi kadang-kadang perempuan juga banyak yang nggak sensitif. Jadi karena mungkin misalnya nih cewek tomboy dari kecilnya gitu, jadi dia sama temen cowoknya ngerasa itu Itu temen Sheila ya? aja. Enggak, dia mencontohkan gitu kan. Jadi ngerasa itu baik, oh ya udah temen aja, karena memang Iya. biasa tumbuh di lingkungan laki-laki gitu kan. Tapi kalau misalkan hubungan friendzone ini sebenarnya selalu berdampak negatif apa enggak sih Mbak? Balik tadi nggak selalu berdampak negatif kalau dalam artian ternyata dari friendzone kemudian bisa jadi beneran hubungan Iya. romantis kayak lagu-lagu begitu ya. Banyak kan lagu-lagunya yang Semacam film-film pendek gitu ya. ya yang dari sahabat jadi cinta. Kalau Temen itu jadi kan- demen. Iya. Jadi Kalau ada itu sih positif, positifnya juga. iya. Oke. Nah ini kalau misalnya seseorang sudah terlanjur gitu, sudah terlanjur cukup lama, malah cenderung menikmati gitu, ada di zona friendzone tapi dia pengen keluar. Salah satu cara yang bisa dia lakukan tuh apa? Cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari friendzone sebenarnya ya paling utama ngurangin frekuensi. Karena Oke, frekuensi mengurangi itu frekuensi yang pertama ya. ya, Kemudian? frekuensi itu kan signifikan ya. Semakin kita sering dekat, semakin sering interaksi sama orangnya, perasaannya akan sulit lepas gitu. Jadi frekuensinya memang pelan-pelan dikurangin. Oke, Ya jangan langsung drastis kalau itu kelihatan banget gitu. Jadi pelan-pelan dikurangin dalam Kelihatan arti sakit hatinya gitu ya. iya bener, kelihatan bapernya kelihatan banget. Oke. Pelan-pelan frekuensinya dikurangin sehingga dan dengan dia berkurang frekuensi mulai deket lah sama orang lain, bukan maksudnya cari cewek lain, tapi maksudnya ya lebih sering misalnya sama teman cowok-cowoknya dulu hangoutnya atau ya nikmatin jenis pertemanan yang berbeda sehingga nggak terlalu fokus di situ, jadi bisa lebih dia untuk pelan-pelan untuk recover untuk oh ini cuma friendzone atau dia cuma anggap saya temannya lebih smooth. Iya. Lebih Nah, dari tadi kan membuka kita diri. membuka diri betul. Dan dari tadi kan kita membahasnya adalah gimana caranya keluar dari friendzone untuk nggak lagi friendzone tapi jadi teman aja gitu. Iya. Nah, sekarang dibalik nih. Gimana caranya untuk dari friendzone jadi love zone gitu? Iya. Gimana tuh caranya, Mbak Karin? Caranya sama pada umumnya kayak PDKT ya kan memang PDKT juga sedikit banyak ada dari friendzone juga ya karena kan pasti memang lebih mudah deketin orang kalau memang kita udah jadi teman. Betul. Dibanding orang asing tiba-tiba saya mau sama kamu bla bla itu kita kan yang malah jadi freak out ya kayak kok aneh ya gitu kan. benar. Jadi sebenarnya keuntungan dong ya friendzone Sebenarnya ini iya, ya. kalau memang kita bisa menakar berpotensi,
oh dia potensinya bisa nih sama saya gitu. Nah itu kan dari memang positifnya dari friendzone. Oke, nah untuk memperbaiki hubungan yang sudah terlanjur awkward gitu, yang sudah kayak oke, saya tahu saya ada di posisi friendzone gitu ya, tapi saya juga nggak mau kehilangan hubungan baik sama dia, itu gimana caranya? Karena kan kayak tadi Mbak Karin bilang, kalau kita tetap harus mengurangi frekuensi gitu ya, tapi nggak langsung hilang karena ntar kelihatan banget bapernya gitu. Iya. Ya bikin se-casual mungkin sih paling enak pas lagi yang kita jeda nih yang mulai kita frekuensinya dikurangin, jangan benar-benar lost contact. Oh oke. Jadi jangan benar-benar lost contact sehingga pelan-pelan pasti waktu berpengaruh ya kan? Agak susah kalau nggak lost contact, ntar tiba-tiba diajak nonton gitu kan kita susah nolaknya ya yang jadi korbannya. Mulai Oh kamu jadi korban diajak nonton waktu itu ya? Biasanya kan gitu. Oke. kan biasanya kalau kita misalnya berkorban nih biar bisa nemenin dia, terus balik lagi, sebenarnya waktu itu misalnya saya harus nganterin mama gitu. Ya udah beneran, maaf ya saya harus nganterin mama. Jadi nggak mengorbankan mamanya lagi untuk dia misalnya. Jadi hal-hal yang biasanya selama ini mungkin kita mendahulukan dia, ya kita udah nggak perlu ngelakuin itu. Dari kita harus sendiri untuk tegas untuk, oh nggak boleh lagi nih gue menomorsatukan dia gitu. Kalau gue mau netralin perasaan gue ke dia. Oke, Mbak Karin ini sekali lagi ada yang bergabung bersama kita pagi ini dari Padang nih. Halo, selamat pagi, Aji. Iya, Mbak. Oke, Aji, silakan dengan pertanyaannya langsung ke Mbak Karin. Jadi gini, Mbak. Kan sering nih saya keluar bareng kan. Oke. Untuk friendzone nih, Mbak. Nah, terus? Terus gimana ya? Kita sering keluar bareng nih, tapi nggak masih lah dia nggak kayak tadi kan harus di friendzone. Ada tuh ininya yang capcatnya dan termasuk tuh, tapi ada bagian poin yang tidak termasuk seperti sering jalan keluar bareng gitu. Tapi itu gimana tuh Mbak kira-kira Mbak? Oke, jadi inti pertanyaannya adalah penting nggak? Gimana ya? Lebih enak di friendzone atau di love zone, Mbak? wah itu saya aja yang jawab. Lebih enak di love zone lah pasti. Mungkin maksudnya gimana untuk meningkatkan dari friendzone ke love zone-nya kali ya? Iya, lebih kayak gitunya. Oke, terima kasih Aji. Tadi sudah dijawab ya Mbak Karinnya gimana cara meningkatkan friendzone ke love zone. Boleh sekali lagi. Tips ya kayak orang PDKT ya, perhatian, terus saya cari tahu nih ceweknya sukanya apa, terus ningkatin kualitas diri itu pasti. Ningkatin kualitas diri dalam arti, oh si cewek ini sukanya tipe laki-laki yang seperti ini. Berarti kalau dari versi saya bisa bikin seperti apa ya untuk dia. Dan terakhir mungkin adalah ketegasan ya. Setelah menunjukkan semua perhatian, udah seling keluar tadi katanya, tapi masih di friendzonin juga, nyatakan aja langsung. Kalau nggak ngerti-ngerti ceweknya Karena gitu ya. balik lagi tadi, kadang cewek nggak cukup sensitif untuk langsung ini orang lagi suka atau enggak. Enggak, tapi saya yakin cewek tahu sih sebenarnya. Enggak, belum tentu Fik. Ada enggak, kalau yang tomboy, kok kita jadi serius berdua ya, jadi berdebat berdua. Terima kasih sekali Mbak Karin sudah berbagi bersama kita pagi ini di Love Line yang temanya adalah friendzone tadi ya. Tadi udah banyak tipsnya banget. Pokoknya kalau memang sudah punya perasaan dan ingin memperjelas, kalau aku sih menggarisbawahi ketegasan. Ketegasan. Ya, pokoknya pilihannya kalau Anda ada di friendzone, pilihannya cuma dua, mundur atau maju sekalian. Jangan maju mundur gitu ya. Jangan maju mundur terkena kalau tadi bilang ya. Oke, itu dia tadi dan kita masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.